Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Oke, sekarang saya ini. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya. Ini kan podcast pertama ya, jadi belum pada tahu siapa ini saya. Perdana ini ya. Oke, saya Dede Persetio. Dan juga ada Muhammad Arkan Zen. Dan ada juga Nurul Isnaini. Nurul Isnaini. Oke. Dari Mas Arkan itu Genbi Purwokerto ya. Kita semuanya Genbi Purwokerto ya Genbi gitu ya. Purwokerto. Dan mungkin kita bisa saling menjelaskan juga lah. Mas Arkan ya. Mas Arkan itu di bagian apa berarti dalam struktur pengurusan? Buat teman-teman biar makan tahu ya masyarakat umum ya. Iya, saya udah 3 tahun berarti sama ini. Kalau dulu saya bergerak di bidang di ekonomi. Kemudian tahun ini alhamdulillah saya diamanai sebagai Ketua Koordinator Komisariat Ketua Korkom Genbi Purwokerto. Oke, Mbak Isna? Ini kedua kalinya ya aku di Genbi Purwokerto. Yang pertama di staf di bidang lingkungan. Terus tahun ini alhamdulillah dapat amanah di bendahara di Komisariat IAIN Purwokerto. Komisariat IAIN Purwokerto ya, di bendahara ya. Dan saya sendiri kenalan sendiri ya. Saya kenalan sendiri aja dah ya. Saya presidennya, Presiden Komisariat IAIN Purwokerto ya. Komisariat IAIN Purwokerto. Dan kan ada 2 tuh. Ada 2. Kalau sekarang kan ada 2 ya, Genbi ya. Ada Komisariat Universitas Jenderal Sudirman yang dipimpin oleh Mbak Adinda Anindya ya. Terus Komisariat IAIN dipimpin oleh saya sendiri gitu kan. Dan bendahara ora. Tidak ada yang perlu dipamerkan lah. Dan bendaharanya ini Mbak Isna ini bendaharanya. Ada juga nanti BBH-nya lain. Di Unsur juga ada lagi gitu ya. Cindi, Intan, Devani dan sebagainya. Ikan Ovita gitu. Gitu. Oke. Dari tadi tuh bahas tentang apa sih jabatan-jabatannya. Tapi kan ini sobat-sobat Genbi semuanya seluruh Indonesia, mungkin masyarakat umum juga kan belum paham Genbi itu apa sih Mas gitu. Mungkin bisa kita sama-sama ya saling ngobrol biar masyarakat itu tahu lah apa sih itu Genbi, terus di dalamnya apa aja dan kegiatannya ngapain sih gitu lah. Nah itu kita akan bahas sekarang ini ya. Kita ngobrol-ngobrol itu ya. Gitu ya. Iya betul. Oke, mungkin dari Mas Arkan ya mau menjelaskan sebagai ketua korkomnya itu yang paling lama, paling senior. Daripada kita ya. Iya, daripada kita dia paling senior, harusnya paling tahu tentang tapi ya Genbi kayak lebih kita dalam. seumuran lah. Beda. Seumuran. Paling kan kacanya 1 tahun 2 tahun jadi ya kita masih seumuran. Oke. Ya, boleh. Genbi itu apa sih? Mungkin dari Mas Arkan sendiri gitu. Untuk Genbi itu sendiri ya, secara umum garis besarnya Genbi itu adalah sekumpulan penerima atau orang-orang yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia kayak gitu yang membentuk suatu komunitas yaitu Genbi kayak gitu. Dan itu bergerak di bidang sosial dan juga kemanusiaan serta sub-sub bidang lainnya seperti pendidikan dan juga lingkungan hidup. Iya, jadi ada 4 pilar ya, di dalam Genbi juga ada ya, pendidikan, lingkungan, kesehatan dan ekonomi gitu. Tapi di Genbi juga ada satu lagi itu ya, media dan eksternal gitu ya. Iya, itu hal yang memang kita butuhkan banget sih karena betul. apalagi di paling penting saat-saat seperti ini. Betul. Semuanya serba virtual ya jadinya, serba online. Jadi yang paling butuhkan ya media gitu. Iya, betul. Oke. Jadi penerima beasiswa Bank Indonesia ya yang dikumpulkan itu ya secara selektif juga menjadi komunitas namanya Generasi Baru Indonesia gitu. Oke. Lalu kegiatannya apa aja sih? Berarti kalau misal masyarakat gitu kan, maunya kita kan apalagi kita mahasiswa ya. Di dalam di dalam perguruan tinggi juga ada pengabdian masyarakat tuh ya. Apalagi kita terapkan lagi di sini di Genbi atau gimana gitu. Secara konsep besarnya itu untuk pengabdian masyarakatnya itu. Dari sana ada itu. Aku aja. silakan. Oke. Untuk kegiatan ya tadi ya. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat untuk Genbi itu kita lebih untuk di Purwokerto sendiri karena biasanya itu dari setiap wilayah itu beda-beda kayak gitu dan juga untuk dari bidang-bidangnya juga setiap daerah itu agak berbeda tergantung kebutuhan dari Genbi-nya itu sendiri kayak gitu. Dan di Purwokerto sendiri itu ada banyak sih kegiatannya. Kebetulan tahun ini itu memang kegiatannya serba virtual ya. Serba virtual semuanya ya karena pandemi ini ya. Kayak gitu. Jadi kita lebih banyak kegiatan di web project-nya gitu. Meskipun ada beberapa kegiatan yang memang kita dilaksanakan di luar, secara langsung gitu ya. Di luar itu, tapi kita tetap sesuai dengan protokol
kesehatan yang ada itu yang diatur oleh pemerintah gitu ya. Mm-mm. Tapi emang ya ini sebuah pengalaman baru juga buat kita semuanya ya. Karena selama saya menjabat di organisasi selain Genbi misalnya, kita nggak pernah menghadapi situasi seperti ini gitu. Dan ini jadi tantangan kita baru juga kan. 1 tahun kemarin kita hampir semuanya ya lancar gitu ya di luar sebagainya. Nah tahun ini gitu ya saya juga sebagai presiden dan Mbak Isna juga bagian dari kepengurusan bendahara, Mas Arkan juga ya. Ya sedikit antara berat atau ringan itu ya. Iya, Berat atau benar. mudah malah jadinya ya. Antara berat dan mudah juga gitu karena kita harus bermanuver juga terkait dengan program, semuanya harus di-online-kan, di-virtualkan. Kita harus berpikir bagaimana sih Genbi tetap bermanfaat walaupun di situasi yang krisis inilah, boleh dikatakan krisis kan, krisis kesehatan gitu. Iya. Tuh gitu ya. Oke. Jadi mungkin dari teman-teman juga, teman-teman semua sobat Genbi, pendengar semuanya di masyarakat umum pasti kan apa sih ya, penasaran juga gitu ya. Genbi itu dulu sih gimana sih gitu sejarahnya gitu. Ya kan pasti kan bingung ya. Maunya sejarah Genbi itu bagaimana sih gitu. Biar kita lebih tahu, kita juga kulas sekalian di sini ya. Oke gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita diskusi kayak santai aja. Kayak Iya gini santai ya. aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Nanti kalau teman-teman Genbi mungkin pendengar dari yang bukan hanya di Purwokerto ataupun yang di luar, mungkin kalau misalkan kita untuk tentang sejarah dan sebagainya, kok kita ada kekeliruan mungkin bisa ditambahin. Oh iya gitu betul. ya. Suruh komen aja ya. Iya, jadi komen aja di bawah. Oke. Jangan lupa. Dan kalau ngomongin bicara tentang sejarah itu lumayan agak panjang sih untuk Genbi. Alhamdulillah Genbi itu pertama kali berdiri itu tanggal 11 bulan 11 2011. 11. Oh, keren. Udah cukup lama sih kayak gitu. Ya udah lama banget ya, hampir 9 tahun berarti ya. Tahun ini 9 tahun berarti. Oh ya, tahun ini 9 tahun. Nanti kan bulan apa ya? Bulan 11 bulan apa? Bulan November. November itu baru ke-9 karena tahun kemarin ke-8 sih kayak gitu. Tapi untuk di Purwokerto itu beda. Ya kita di Purwokerto itu Atau kemunculannya. Oh, Jadi kemunculannya. lebih Kita lebih telat gitu ya. lebih telat 3 tahun. Karena butuh proses juga waktu penyebaran komunitas Genbi didirikan di masing-masing kota ya. Itu seperti itu. Oke. 11 keren banget. Ya itu kayak Spesial. nikahan spesial biasa kan, nikahan ini berdiri organisasi Genbi kayak gitu. Oke. Dan ya kita 2 tahun ya, pasti banyak banget kegiatan. Ya misalnya dari kita sendiri mengadakan kegiatan, terus ada juga dari Bank Indonesia-nya misalnya ngadain kegiatan. Nah menurut kalian gimana sih perasaan kalian ketika bisa gabung dengan sebuah lembaga yang besar gitu loh, Bank Indonesia gitu loh. Nah perasaan kalian gimana sih dan mengikuti dalam kegiatannya gitu loh. Mungkin dari Mbak Isna itu yang udah mengikuti apa aja berarti Mbak Isna? Alhamdulillah ya kayaknya udah lengkap deh. Udah lengkap? Belum Bersih Indonesia kayaknya belum. Oh Bersih Indonesia belum ya? Karena tahun kemarin juga kita belum ngadain ya. Iya belum nggak bisa. Udah jadi. Tapi apa aja yang udah diikutin dari Mbak Isna, misalnya kegiatan-kegiatan yang dari Bank Indonesia gitu? Oh, yang dari Bank Indonesia itu yang paling besar aku ikuti itu ada Pesmabi yang tahun 2019. Itu oke, adalah yang di Rita ya? kegiatan yang UMKM syariah ya. Itu kan suatu kegiatan yang besar mengumpulkan beberapa karsidenan Banyumas ya. Oh iya. Iya, di situ kan kita dari Genbi diberi amanah leadership camp. Oke. Tapi itu yang lingkupnya di Jateng. Oh, di Jateng. Alhamdulillah Iya, iya. tahun 2019 kita dari Genbi Purwokerto menjadi tuan rumah. Betul. Dan itu adalah Suatu kebanggaan ya buat kita ya. kebanggaan yang luar biasa. Luar biasa di tuan Siapa rumah. sih acaranya siapa? Siapa ya? Saya juga loh. LO-nya siapa LO-nya? Oh iya. LO-nya. Jadi ada leadership camp itu ada 2 itu ya. Iya. Ada tingkat Ada 2. regionalnya yang Jawa Tengah, ada juga yang tingkat nasional ya. Nasional. Nasional kan kita bertemu satu Indonesia itu kan perasaannya luar biasa itu ya. Dan Mas Arkan sama Mbak Isna kan juga udah pernah itu ya. Iya, alhamdulillah. Kalau saya malah belum pernah ini. mungkin tahun ini insyaallah. Dan tahun ini. Tapi Tahun ini virtual. nggak tahu. Kalau aku ya dulu ya, misal aku cerita nih. Aku cerita nih. apa-apa. Cerita. baru awal aja aku masuk dengan bagian keluarga besar Bank Indonesia aja udah seneng banget ya, betul ya? Bener Betul. banget. Kalian pasti merasakan itu juga ya, maunya seneng banget itu loh. Udah dapat beasiswa juga,
terus dapat gabung juga di namanya Genbi bersama teman-teman semuanya dari berbeda-beda jurusan, beda-beda universitas juga, apalagi ditambah kita mengenal juga orang-orang dari Bank Indonesia sendiri tuh loh. Kita mendapatkan edukasi baru dari Bank Indonesia, entah dari orang-orang lain, teman-teman kita lainnya. Dan itu sungguh perasaan luar biasa sih ketika kita gabung ke Genbi. Nggak ada ruginya ya, betul ya? Nggak ada ruginya. Nggak ada Banyak ruginya. untungnya malah. Banyak untungnya, untung ilmu, untung apa lagi? Pengalaman, teman luar relasi. biasa lah pokoknya. Itu yang paling penting ketika kita gabung sebuah organisasi, apalagi di Genbi itu ya. Betul. Karena juga organisasi kita itu agak berbeda sih dengan organisasi lainnya. Kita kan organisasi perusahaan. Betul ya. Jadi kayak masih lembaga gitu ya di bawah lembaga, naungan Bank Indonesia. Jadi kayak beberapa kegiatan memang kita harus menyesuaikan dengan sistem ataupun kayak visinya dari Bank Indonesia Visinya itu dari ya, Bank pengennya Indonesia seperti apa. arahnya kemana gitu. Ya. gitu. Oke ya, betul banget. Kalau tahun lalu kan arahnya kemana itu kalau tahun lalu? Kalau maunya dari Bank Indonesia, Genbi misalnya perusahaan tahun lalu loh, itu kan arahnya lebih ke riset gitu ya, riset dan juga ke prestasi kita juga ya. Nah kalau tahun ini kan mungkin lebih ke personal building kita ya, kita lebih meningkatkan kapasitas diri kita lah. Nah karena semuanya juga lewatnya virtual gitu, jadi webinar gitu ya. Gitu. Jadi tapi bagaimana sih untuk tahun ini memang benar-benar tantangan luar biasa buat kita, terutama Genbi, organisasi kita yang biasanya kita sering terjunnya masyarakat karena kita organisasi sosial kayak gitu, dan kita harus dihadapi dengan situasi yang seperti ini, dengan keadaan yang seperti ini harus kita menyesuaikan bagaimana kita bisa tetap bisa bermanfaat kepada masyarakat. Betul banget. Apalagi kalau kita lihat ya organisasi lain ya, ketika datang pandemi, misalnya di tengah kepengurusan itu, datang pandemi mereka berhenti loh. Iya, nggak kelihatan ya. Mereka langsung kayak ngedrop gitu loh ya. Iya, mereka kayak belum siap akan kondisi seperti ini. Iya betul. Maunya langsung misalnya suruh berhenti semua kegiatan kita work from home, mereka bingung, kagok gitu loh. Mau ngapain lagi ini? Akhirnya stop gitu. Banyak kan organisasi pertama itu macam itu. Nah, ya tapi saya juga apresiasi juga ke Genbi kepengurusan tahun ini ya. Mereka bisa menyesuaikan keadaan itu lah, apalagi new normal itu kan, katanya new normal kan, kenormalan tidak biasa lah. Saya apresiasi, saya juga sangat bangga juga ya, maunya kepengurusan tahun ini bisa mengontrol situasi itu dengan kita terus bermanfaat sekecil apapun itu loh di tengah pandemi seperti ini gitu loh. Kegiatannya juga kita udah susun ya secara sistematis, struktural juga sampai nanti tahun depan itu ya. Gitu. Kemungkinan itu kan kita harus siap juga segala menghadapi kemungkinan yang ada ketika di masa pandemi seperti itu. Dan kita juga belum tahu akan sampai kapan pandemi seperti ini. Betul banget. Kita banget. udah new normal gini, tapi kan udah ada setidaknya ada jarak antara masing-masing orang gitu. Terus ada yang memang harus dibatasi kayak gitu kan, nggak seperti dulu awal kita kegiatan di sosial kan nggak ada batas gitu antara masyarakat kayak gitu. Oh iya betul banget. Di program kerja tahun ini mungkin kita banyak virtual ya, misal bentuknya diskusi online gitu kan, tentang saham juga ada, apalagi kemarin yang udah kita jalankan kan ada Genbi Smart gitu ya, tentang kesehatan, dari bidang kesehatan itu tentang pemilihan konsumen, menjadi konsumen pintar lah, memilih sebuah makanan-makanan yang sehat buat diri kita, apalagi di masa pandemi gitu ya. Itu kan salah satu kegiatan juga yang sangat berarti gitu lah. Terus ada juga bedah film kemarin sebelum adanya Agustusan ya, 17 Agustus kan kemarin kita ngadain juga bedah film ya. Apa judulnya Mbak Isna? Sugija ya, itu luar biasa. Kita melihat perjuangan tokoh-tokoh lah dulu sebelum masa kemerdekaan sampai setelahnya itu. Ada juga kegiatan-kegiatan nantinya yang kita susun ya. Misalnya ada Geneto, ada juga di web project, ada mineral investment, dan masih banyak lagi sebenarnya sampai akhir periode ini. Periode ya, sekitar Januarian gitu. Oke. Dari Isna, pengalaman LC itu gimana? Aku pengen denger ya, karena aku kan belum pernah ikut itu ya. Aku pengen denger dari Isna sama Mas Arkan, kan beda generasi ya, LC-nya mungkin beda tahun ya. Tapi kayaknya LC ku lebih baik sih. Lebih baik aku. Nah, kita bahas di sini. Aku juga pengen tahu maunya perbedaan dari LC ke tahun ya. Cerita-ceritanya itu gimana sih gitu?
Mungkin dari tahun lalu dulu, Mbak Isna itu ceritanya gimana sih LC nasional gitu? Karena aku kan belum pernah gitu. Ceritain dong gimana rasanya LC nasional yang pesertanya itu lebih dikit sih dibanding LC itu. Tapi dapatnya lebih banyak loh. Ilmunya kita bicara konteks ilmu. Konteks ilmu. Gimana? Sebelumnya kalau jadi delegasi LC itu suatu kebanggaan ya. Yang pertama itu kebanggaan. Betul, Pak. Kita Terus? jadi mewakili. Terus yang jelas kita di sana ketemu teman-teman dari GNB Nusantara, se-Nusantara Ya. dari yang Papua, Se-Indonesia ya? se-Indonesia, Sabang sampai Merauke? Sabang sampai Merauke. Wow. Di sana itu kira-kira Berapa hari? berapa hari ya? Kamu berapa hari? 3 Kayaknya hari Tiga ya? hari 3 atau biasa, 4 hari ya? 3 hari. Kalau LC-nya Isna itu kayaknya kalau nggak salah 3 hari. Kalau LC itu sekitar 5 hari, 1 mingguan lah kalau. Oh iya, kalau aku 3 hari. Berarti kegiatannya apa aja itu? Enggak. Waktu dari Prokerto itu siapa aja sih? Kalau di Purwokerto tuh ada dari IAIN tuh ada 3, dari Unsut ada 3 juga. Saya sendiri Isna Iya. ya, yang kedua ada Kak Firman, yang Ya. ketiga ada Kak Faisal Oh, presidennya ya, presiden 2019, ikut gitu ya. iya. Presiden sekarang ikut nggak? Sekarang Harus ikut. ikut nggak ya? Ya tentu ikut, cuma nggak tahu gimana nanti sistemnya. Aduh. Terus kalau dari Unsut itu ada Kak Icau, presiden IAIN Unsut ya, Unsut Unsut, ya. tahun Yang lalu, kedua ya, ada terus. Kak Siska sama ada Kak Arif. Oke. Gimana pengalamannya gimana? Itu di mana LC-nya? LC-nya beda ya Kak? Kalau tahun Beda lalu banget gimana? sih, dari ruangan juga beda. Enggak maunya Gimana? tahun lalu di Bogor atau di Bogor. Bogor Kalau sama? sekarang aku di Jakarta. Jakartanya. Iya. Jakarta. Kegiatannya berarti apa kemarin kalau LC nasional? Kemarin yang paling berkesan dan yang paling beda dari tahunnya Kak Arkan tahun 2019 itu kita ada pelatihan kayak militer. Wah, jadi macam pendidikan militer gitu Iya, ya? kayak ya namanya pemimpin leadership itu kan nggak harus kuat di sininya, yang di Otak, pemikirannya, Otak. tapi kita juga harus kuat tenaganya juga, Betul ya. kayak gitu, Fisiknya. fisiknya. Gimana mau menguatkan anggota kalau diri kita belum kuat ya? Tapi hati juga harus kuat. Hati loh. harus Wow, kuat. harus Kuat dong, itu. kuat. Nah itu pelatihan mentalnya di situ. Mentalnya Mental harus dalam kuat. hati Kalau gitu. hati udah gak kuat udah kayak mau lakuin apa-apa juga udah Apa kayak. sih? Oke, kita kembali. Berperan ya, bukan baperan ya. Banyakin berperan daripada baperan. Oke, lanjut. Gimana? Yang terkesan kedua itu pemateri. Pemateri, Yang kedua, oke. Pemateri itu ada banyak banget. Ada siapa aja waktu itu? Apa lupa? Materi yang terkesan. Materi yang terkesan. Materi tentang apa gitu yang mungkin bagi Mbak Isna itu paling ngena gitu. Ya, kalau aku sih lebih ke dari Bank Indonesia aja sih, dari Bank Indonesia Pusat, dari Pak Peri Warjio. Oh, Pak Peri Warjio ya, oke. Salam mungkin lagi dengerin. Iya, salam Pak. Oke, Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak. Iya. Salam dari Purwokerto. Salam dari Purwokerto semuanya ya. Gitu. Mungkin bisa datang kapan Pak, bisa bertemu. Oke. Universitas. Terus. Lanjut. Gimana materinya di sana? Materinya ya tentu luar biasa banget ya, luar biasa. Terus juga apa yang disampaikan tuh ya benar-benar emang buat kita banget. Dari pertama bagaimana sih kita jadi pemimpin, bagaimana kita terjun ke masyarakat, bagaimana kita ini loh sebenarnya Bank Indonesia tuh kayak gini kayak gitu. Lebih kalau leadership kan ya dari judulnya aja udah di leadership. Kepemimpinan ya itu ya. Mesti lebih condong ke bagaimana Cara membentuk kepemimpinan iya. kita ya, betul. Nah, kalau dari Mas Arkan, Mungkin ini diselesaikan dulu karena ada yang mau aku tanyain sih. Karena soalnya pengalaman itu tidak semuanya itu kayak dari dari kegiatan dan sebagainya. Tapi ada pasti kan ada kayak ada cinlok gak sih di sana? cinloknya se-Nusantara ya. Iya, mungkin cuma walaupun 3 hari kan. Iya, betul. Gimana ya Is? kalau masalah cinlok mah proses kali ya, proses. Apa harinya terlalu singkat jadinya Iya, nggak terlalu singkat nggak jadi- cukup buat membentuk sebuah cinta. Jadi lewat virtual gitu. Iya, ya Oke. mungkin dapat kontaknya jadi nanti bisa ngelanjutin. Oh, ya. iya. Walaupun- Siapa tuh? Dari daerah mana? Genmi mana tuh? Di mana ya? Oke, Terus. Ya paling itu sih, jadi di sana kita juga selain dapat materi tentang leadership, kita juga bertukar program kerja apa sih yang misalnya kalau di game di mana iya, program betul. kerjanya Kita apa sih, saring-saring kayak gitu ya, iya, saring-saring program-programnya sharing ya. bagaimana, terus juga ya yang penting literasi lah. Betul kalau- literasi. Ada apa bisa calling kayak gitu. Menarik. Sungguh sangat menarik dan Suatu kebanggaan banget ya kalau itu kita nggak misal bisa delegasiin ya. sekali seumur hidup. Betul banget emang. Dan
ya kalau misal udah delegasiin ya berarti itu yang terbaik gitu ya. Itu Berarti yang terbaik. itu kita harus bisa membawa nama Genbi Purwokerto apalagi di kancah nasional seperti itu ya. Iya. Benar banget. Luar biasa. Jadi main ikut. Tahun ini. Oh ya, Sampai semoga aja. Moga-moga. Semoga aja normal, segera normal gitu ya. Nah, bismillah lah ya. Nah, kalau dari Mas Arkan itu gimana? Kalau karena menurutku Genbi tahun LC nasionalku itu LC terbaik ya, kayak Oh termegah ya. gitu ya. Mas Arkan mengklaim itu LC terbaik. Oke. Kata siapa itu? Kata siapa? Dari mananya itu? Pertama Dibuktikan. adalah Oke. pertama kita lihat dari waktunya. Kita waktunya lebih banyak loh, Is. Terus? Lebih panjang. Jadi Terus, untuk oke, ranah waktu. perkenalan juga enak kayak gitu kan. Waktu, yang Kemudian pertama. dari ruangannya, tempatnya itu kita lebih besar. Wow. Dari space ruangan ya buat kita kegiatannya ya luar lebih besar. Terus apa lagi? Kemudian jumlah pesertanya. Jumlah pesertanya. Karena tahun kemarin tahunku itu satu universitas itu lima orang. Jadi ada 10 orang delegasi. Kalau tahunnya Isna kan Cuma 6 tiga, orang, 3 iya. orang per univ, jadi 6 orang. Jadi itu udah otomatis lebih banyak kan pesertanya. Oke. Kemudian juga dari pematerinya juga menurutku, kalau pemateri itu relatif karena Betul. semuanya itu terbaik kan yang disediakan betul, oleh betul, dari iya. pihak Bank Indonesia gitu. Kalau di pemateri yang aku paling enak itu dari Emil Dardak itu, Emil Dardak. Oke. wakil gubernur apa Iya, ya sekarang. betul. Dari Jawa Timur itu motivasi tentang hidupnya itu, cerita pengalamannya itu sangat ngena banget kayak gitu pas Oh LC ya, itu. betul. Dan juga ada yang membedakan banget sih untuk kegiatan yang ada di LC nasionalnya Isna dengan LC nasionalku itu ada malam kebudayaan. Malam kebudayaan. Malam kebudayaan deh. Kan Jadi diganti sama itu pelatihan militer lebih Iya. seru, lebih seru. tapi gini ya, Oke, tapi terus gini ya. saling Jadi klaim. di LC nasionalku ada malam kebudayaan di mana semua delegasi itu mereka harus pakai pakaian adat atau ciri khas dari masing-masing daerah kayak gitu kan. Oh, Jadi iya. tuh seru banget, jadi kita lihat bagaimana sih pakaian adat dari orang Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara itu kayak beda-beda banget kayak gitu loh. Jadi kayak lihat tuh kayak seneng banget gitu, euforia tuh kayak semangat banget, apalagi kan malam kebudayaan tuh. Jadi di sana betul. tuh ada pementasan seni dari, kebetulan kemarin itu dari Aceh, dari Sumatera, aku lupa kayaknya dari Aceh sih, sama dari Papua gitu. Itu kan seru banget, dan di sana tuh aku paling seru banget walaupun cuma ngelihat orangnya itu orang dari Papua, dia nggak tahu kenapa itu orang-orang Unik. mereka tuh kayak unik, dan juga kalau cuma baru lihat doang sama bicaranya tuh gitu kayak lucu kayak gitu sih. Ya. Karena kita nggak terbiasa ya dengan kayak gitu. dengan lokat-lokat mereka gitu. Iya. Jadi kita ya itu pengalaman baru juga ya. Maunya kita bertemu dengan budaya-budaya baru, orang-orang baru gitu kan. Orang-orang yang di luar kebiasaan interaksi kita gitu kan. Itu kan suatu ya prestasi juga sih. Ya, sama juga kan Asik kita gitu. ketemu dengan orang yang baru di sana juga kan, banyak banget gitu dari seluruh Indonesia. Karena enak banget sih kalau buat teman-teman bisa ketemu Genbi, organisasi Genbi, teman-teman punya relasi bertaraf tingkat nasional itu. Teman-teman udah punya kayak link buat ke teman-teman senasional gitu. Enak sih kalau di Genbi. Kalau tahun kemarin juga ada, kalau dari Papua juga pakai baju kayak gitu. Cuman memang Nggak semua gitu ya. nggak ada space waktu untuk malam kebudayaan tuh enggak. Cuman ya tetap ada mereka memakai kayak Papua, pakai Aceh pas itu juga pengenalan juga, tapi enggak Enggak sih kayak enggak, tahunku ya. Cuman kalau tahunnya Mas Tarkan ada enggak yang militer gitu? Kalau tahunku Nggak nggak ada. ada militer, ini kan terlalu serius. Kalau tahunku itu kita ke aku lupa sih namanya. Itu kita ke Bogor, ke daerah satu tempat yang buat outbound kayak gitu. Di sana itu luas banget sih kayak gitu. Dan itu di sana kita seru-seruan sih di sana. Itu benar-benar kayak bagaimana sih kekompakan buat teman-teman, karena nanti kita dinilai di akhir itu buat namanya kelompok terbaik kayak Iya. gitu. Dan kebetulan salah satu, walaupun bukan kelompokku, kebetulan dari Purwokerto itu ada salah satu yang menjadi yang masuk dalam terbaik gitu ya, kelompok terbaik gitu ya. terbaik kayak gitu. Siapa itu? Setianto. Oh, Setianto. Luar Setianto. biasa. Orang nomor 2 di Jateng aja. Jangan salah loh. Luar biasa Mas Setianto emang. Itu dapat kayak gitu. Padahal pas lagi pengumuman dia tuh nggak nyadar kalau pas loh itu kok temanku yang di sana, apa aku yang di kelompok terbaik lah. Itu baru sadar dia baru lari gitu. Padahal temennya udah di panggung semua. Bisa telat gitu ya. Dia aneh banget lah itu, aneh banget.
Oke, tapi emang LC itu ya tiap tahun punya ya, ciri cerita khas, beda. Ciri khas, ceritanya, ya, khas dia dan punya ciri khas ceritanya sendiri, beda-beda ya. juga ya maunya tiap tahun. Tapi itu memang hal terbaik gitu ya ketika bener. kita dapat itu juga luar biasa lah, hal yang paling luar biasa. Kita dapat pengalaman baru, ilmu baru, relasi baru itu. Dan untuk tahun ini mungkin kalau dilihat juga pasti akan berbeda kan. Iya. Dia punya ciri khas sendiri kalau ada LC nasional pun. Contohnya virtual, kan Ya, kita juga ya bisa virtual. jadi Bisa kalau jadi. ada kayak gitu. Bismillah. Gak apa-apa. Pasti Ya punya apapun NC-nya kan yang penting isinya gitu kan ya. Isinya itu. ilmunya yang kita Ilmunya. dapat. Betul, apa betul. yang kita Punya dapat. ceritanya juga beda-beda gitu kan ya. Oke. LC nasional, LC Jateng emang luar biasa sih ya. Dan luar biasa buat kita ikuti, buat kita ya walaupun banyak yang nggak ikut juga mereka merasakan euforianya gitu ya. Wah luar biasa sih gitu. Ada Gen B Purwokerto bisa ikut LC nasional juga itu, ada perwakilan dari Purwokertonya itulah. Itu jadi euforia baru gitu. Oke, kita kembali ke Gen B Purwokerto ya. Setelah Gen kita Purwokerto. bahas yang banyak-banyak tentang LC nasional seru-seruannya, kita kembali ke Gen B Purwokerto gitu ya. Oke, katanya bakal ada tamu baru ya, bukan tamu sih apa ya? keluarga baru. Keluarga baru, Iya. betul. Itu dari mana sih ya? Dari Insya Allah kalau nggak bulan ini, bulan depan itu kita akan kedatangan keluarga baru dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Wedes, kita datang orang baru nih. Iya Setelah nih. berapa tahun kita cuma 2 universitas ya. Iya. Cuma berdua nanti kita oke. bertiga, ada pihak tiga. Makin rame. Makin ramai sih. Makin rame, makin kreatif gitu ya. Iya, makin kreatif. Tapi itu kita bagaimana dituntut dengan jumlah anggota yang luar biasa kalau menurutku di sebuah organisasi kayak gini, bagaimana mereka itu bisa semuanya untuk bisa berjuang bareng-bareng buat ngejalanin semua misi ataupun visi yang telah kita canangkan di Genbi kayak Iya, gitu, apalagi di Genbi betul. Purwokerto seperti ini. Oke. Itu juga harusnya jadi semangat baru buat anggota-anggota kita sekarang ya. Bahwa nanti ada kedatangan nih, ada tentang keluarga baru. Otomatis kita harus jadi kakak gitu ya. Walaupun kita nanti seangkatan dengan, tapi kita harus bisa jadi punya perasaan yang sama, perasaan menjadi seorang kakak gitu ya, lebih tua gitu lah. Dan Kalau kita punya tanggung jawab mengajari mereka gitu kan. kalau lagi sholat tuh antara imam sama makmum. Betul. Kita sementara jadi imam dulu. Imamnya banyak ntar ya. Apa sih? Ya yang penting kita bisa jadi apa sih ya, kalau bahasa Jawanya kan nuani kayak nuani lah, nuani. Sesepuh. Sepuh gitu lah. Nanti kita membangun sistem baru, misalnya nanti ada presiden baru mungkin kan, ada presiden baru dari UMP, ada kepengurusan baru dari UMP, otomatis kita juga harus ya bisa lebih kreatif lagi dan juga bisa lebih mengajarkan lah, edukasi buat teman-teman baru kita nantinya gitu. Oke Pak, kita tunggu aja ya. Kita tunggu teman-teman yang dari ada di UMP, ya. siapapun itu kalian. Betul banget. Kita tunggu di sini, kita berkegiatan bareng, kita cerita seru-seru bareng nanti ya. Dan juga kita tunggu inovasi-inovasi Betul banget, dari program-programnya, UMP, luar ide-idenya biasa. juga gitu. Karena juga setiap univ, setiap institusi itu kan punya pemikiran dan sebagainya, apalagi orang-orangnya juga kan. Betul banget, punya perbedaan masing-masing lah ya, punya distingsi masing-masing di setiap pemikiran, setiap program yang mereka canangkan juga gitu. UMP luar biasa. Nanti ada IAIN Purwokerto, Sudah ada nggak sabar nih. Unsud, ada UMP. Jadi kita tuh kayak yang biasanya kita rapannya cuma kalau nggak di IAIN ya di Unsud. Sekarang kita bisa jalan-jalan ke UMP. Wow, sudah nggak sabar nih kita nunggu keluarga baru kita ya. Pause. Bidang-bidangnya loh, Ding. Kayak tentang bidang yang bikin apa baik. Oh iya. Ya wis. Tak sambung karo UMP nih ya. Iya. Oke, mulai 1 2 3, mulai. Oke ya. UMP ya, UMP nanti kita tunggu ya untuk ikut gabung di Genbi Purwokerto ya, sebagai keluarga dari Bank Indonesia Purwokerto lah, dengan gabung dengan Genbi Purwokerto itu. Bisa masuk nanti ya, ada 4 bidang ya dari kita ya. Ya nanti teman-teman itu bisa, selain tentunya yang pertama itu dari BPH-nya gitu. Betul. Siapa tahu ini biar kayak ngukir siapa sih sebenarnya ketua Genbi
UMP pertama itu kan ya. Itu jadi sejarah baru ya. Sejarah nanti. Itu bisa jadi sejarah baru karena jadi ketua pertama itu pasti jadi sejarah banget gitu Dan loh. menjadi yang spesial. Betul Spesial. banget. Karena ya jadi sorotan lah, semuanya jadi terpaku dengan itu yang pertama gitu kan. Sing bisa ngebene ngenuani. Iya, betul banget. Dari BPH ya ada presidennya, ntar sekretaris, bendahara, pokoknya semuanya sih pertama nanti ya. Deputi lingkungan pertama dari UMP misalnya ada gitu kan. Deputi ekonomi, pendidikan dan Iya. kesehatan. Kebetulan kan ada 4 pilar dan juga tambahan 1 ya untuk Betul, yang di ya. Purwokerto. Itu ada yang tentang ekonomi. Dia nanti akan bagaimana sih mereka bisa menjalani kegiatan-kegiatan yang berbau-bau dengan ekonomi kayak gitu, ekonomi kemasyarakatan lah ataupun ekonomi tentang mahasiswa itu sendiri kayak gitu. Kemudian dari bidang lingkungan itu juga pastinya kan kalau lingkungan itu langsung ke masyarakat ya. Mereka udah pasti langsung bagaimana sih mereka bisa buat ide-ide kreatif yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan juga untuk diri kita sendiri juga kayak gitu. Kemudian juga ada bidang apalagi kesehatan. Apalagi seperti pandemi saat ini ya, kesehatan itu paling utama sih gitu. Itu juga lingkungan gitu. Jadi buat teman-teman nanti juga bisa masuk ke divisi bidang kesehatan kayak gitu. Walaupun teman-teman bukan dari notabene dari anak kesehatan, teman-teman bisa masuk ke bidang apa aja sih sebenarnya. Kemudian yang satu lagi ada bidang pendidikan ya. Karena ini teman-teman juga akan lebih bergelut tentunya di bidang pendidikan itu sendiri sih yang ada di Purwokerto kayak gitu. Dan juga tambahan satu lagi itu ada bidang media dan eksternal yang dimana tugasnya itu lebih pada tentang konten-konten yang harus disiapkan buat penyebarluasan informasi terkait kegiatan dan juga terkait apapun tentang Bank Indonesia kayak gitu. Kegiatan ya, kebijakan itu kan ya, media ikut menginformasikan itu ya, menyalurkan itu pada masyarakat ya. Betul banget. Oke, kita tunggu ya. Tunggu teman-teman semuanya bisa gabung di Genbi Purwokerto. Oke, kita tunggu wajah-wajah baru di Genbi Purwokerto ya. Kita udah nggak sabar nih kenalan dengan orang baru ini. Walaupun kita nanti virtual, mungkin nanti pas lagi ketemu bareng-bareng itu mungkin akan terasa lebih. Wah, gimana? Lebih nggak sabar, harusnya itu lebih nggak sabar ya ketika kita sering bertemu dengan virtual gitu kan ya, virtual gitu. Terus tiba-tiba pengen ketemu gitu kan, mau ketemu, udah nggak sabar nih. Ini biasa ketemu virtual biasanya nyampe bosan. Iya makanya lewat layar ya, layar sekarang. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Nanti kita jargon bareng ya. Ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sesi selanjutnya. Iya betul. Kita sesi selanjutnya kita akan ngobrol lebih panjang lagi ya, tentang semua hal tentang Genbi. Motivasi lainnya. Oke, betul banget. Oke, tetap saksikan terus, dengarkan ya ini. Dengarkan. tetap selalu dengarkan juga podcast dari Bank Indonesia dan juga di Genbi Purwokerto ya. Follow juga IG-nya BI Purwokerto dan juga Genbi Purwokerto buat selalu update tentang kegiatan kita, update tentang apa sih hal baru kita yang kita sedang laksanakan itu ya. Oke, gitu aja. Kita jaga bareng ya. Coba ya. 1 2 3. Genbi, energi untuk negeri. Together we are stronger. Oke, saya Dede Prasetyo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.